Halo semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam Gua Ko yang merupakan salah satu gua yang terbesar yang ada di Buton Tengah. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Buton Tengah itu dikenal dengan sebutan negeri seribu gua karena ada ratusan gua yang ada di dalam wilayah Buton Tengah. Dan Gua Ko, tempat saya berdiri sekarang ini, tempat saya berada sekarang ini merupakan salah satu gua yang terbesar. Gua Ko ini tepatnya ada di Desa Lantongau, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Untuk ke sini itu teman-teman bisa dari arah Bau-Bau, di mana kita menyeberang ke Pelabuhan Wamengkoli. Kemudian kita berkendara sekitaran 1 jaman sampai ke Kecamatan Mawasangka Tengah, kemudian ke Desa Lantongau. Itu jaraknya sekitaran 50-an kilo kira-kira. Kemudian kalau teman-teman dari bagian Raha, Kota Raha, Kabupaten Muna, maka itu kita berkendara sampai ke bagian setelah lewati Lombe di pertigaan Labung Kari, kemudian kita ambil kanan, kemudian kita jalan terus sampai di Mawasangka Tengah yang Desa Lantongau. Itu jaraknya sekitaran 80-an kilo. Berarti jarak tempuhnya dengan kondisi jalan yang ada sebagian yang rusak itu sekitaran makan waktu bisa 2,5 jam. Gua Ko ini dia termasuk gua yang semi vertikal, dimana di dalamnya itu uniknya di dalam gua ini itu ada hutan, dimana subur ditumbuhi oleh vegetasi tumbuhan. Bahkan ada beberapa pohon yang saya lihat ini ketinggiannya bisa sampai 40-50 meter. Ada mungkin 3 atau 4 pohon. Dari pintu masuk gua sampai ke dasar itu kita harus trekking sekitar jarak 100 meter. Dan kalau saya lihat ini kemiringan sekitaran 70-an derajat dengan jalur yang dari tanah, sebagian tanah dan sebagian batu. Dan batu-batunya ini saya lihat banyak lumut-lumut yang tumbuh di batu-batu jalur untuk kita turun, sehingga bagi teman-teman yang ingin ke dasar Gua Ko itu sangat saya sarankan untuk memakai peralatan alas kaki yang safety seperti sendal maupun sepatu outdoor. Waktu terbaik untuk kita datang di dalam Gua Ko ini, apalagi sampai ke dasarnya, itu antara jam 9 pagi sampai jam 11. Kenapa? Karena pada saat itu cahaya matahari itu lagi pas masuk ke dalam Gua Ko. Dalam gua itu kelihatan terang benderang. Kalau sudah lewati dari jam 11, jam 12 itu matahari sudah melampaui Gua Ko, sehingga keadaan gua mungkin di dalam kamera itu akan lebih gelap dibandingkan jam 9 dan sampai jam 11. Ya, untuk sampai ke dasarnya pun ini saya hitung kalau jalan santainya sekitaran 6 menit lah, 6 menit kita sudah ada di dasar. Cuman mungkin kita butuh effort yang lebih, kita siapkan fisik yang lumayan juga sih. Kalau capek mendingan, mungkin capek perjalanan, mendingan jangan dipaksakan untuk turun ke dasar karena jalurnya yang lumayan berat ya. Ketika kita sudah ada di dalam kawasan Gua Ko, maka kita akan melihat tangga yang menurun ke bawah sekitaran ya 20 anak tangga lah. Turun dari anak tangga itu kemudian kalau melipir ke kiri, teman-teman bisa ada di posisi saya sekarang berada ini, dimana kita bisa melihat banyak sekali stalaktit yang ada di dinding gua. Kemudian kalau mau turun lagi bisa kita mengambil jalur turun. Kemudian kita turun sekitaran 6 menit, insya Allah sudah tiba di bawah. Cuman kalau teman-teman berada di Gua Ko ini ada beberapa peraturan yang teman-teman tidak boleh langgar, seperti tidak boleh buang sampah di dalam, kemudian tidak boleh mandi, mencuci, dan kalau anak-anak kecil itu harus didampingi orang dewasa. Ini larangan mandi dan mencuci karena memang air dari Gua Ko ini dipakai sehari-hari oleh warga di sekitar
desa Lantongo ini untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Uniknya, desa-desa di sekitaran Guako ini melaksanakan atau memiliki sebuah tradisi yang tujuannya untuk sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur dan dipercaya bisa menjaga kejernihan dari air di Guako ini. Itu namanya Katutuhano Oe. Itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Karena kemarin sudah dilakukan tahun 2019, maka selanjutnya itu akan dilaksanakan tahun 2021. Guako sendiri ini pun punya cerita rakyat tersendiri, punya kisahnya bahwa kenapa dinamakan Guako, karena memang pada saat itu penemunya adalah namanya Lako. Pada saat itu Lako ini masuk hutan untuk mencari umbi-umbian atau kalau tidak salah kayu bakar. Namun kemudian dia melihat sebuah akar, kemudian mungkin tanpa sengaja akar itu ditarik, dan ternyata akar pohon yang ditarik itu kemudian tanahnya amblas dan terbentuklah gua yang ada mata airnya di dalam. Nah, karena penemunya itu namanya Lako, maka dinamakanlah Guako. Dengar-dengar dari cerita warga di sini bahwa pada saat zaman penjajahan dulu ini Guako ini sempat dijadikan tempat persembunyian melawan Jepang. Karena memang dalam Guako ini banyak sekali ruang-ruangan yang saya lihat mungkin ada jalan-jalan masuk rahasia yang bisa tembus ke ruangan lain yang ada di dalam Guako. Cuman kalau untuk menelusurinya kita butuh perlengkapan caving yang memadai. Guako ini sendiri pun punya kisah dengan salah satu almarhum presiden Indonesia, Pak Habibie. Karena Pak Habibie pernah datang ke sini. Jadi dulu kalau saya tidak salah awal 80-an atau akhir tahun 70-an itu Pak Habibie datang ke Buton Tengah ini untuk mungkin melihat kondisi Guako ini. Bayangkan ya, masih awal-awal 80-an. Saat itu Pak Habibie katanya datang menggunakan helikopter. Jadi bisa dibayangkan tahun 80-an masih sepeda saja masih jarang, tiba-tiba ada helikopter di langit. Nah, bayangkan itu rusuh. Mungkin bagaimana perasaan warga-warga tuh. Kemudian Pak Habibie juga katanya datang bersama keluarga lengkap dengan istri Bu Ainun dan anaknya yang laki-laki 2 orang. Kemudian setelah tiba di sini, Pak Habibie kemudian melihat sampel air yang ada di dalam Guako ini dan kemudian memutuskan bahwa air di Guako ini memang jernih dan layak untuk dikonsumsi. Maka pada saat itulah Pak Habibie membuatkan mesin pompa air, karena saat itu belum ada listrik, jadi pakai tenaga surya. Jadi di atas ada mesin tenaga suryanya, tapi mungkin sekarang sudah tidak berfungsi lagi, tapi masih ada sebagai bukti peninggalan dari almarhum. Itu salah satu ceritanya dengan Pak Habibie dulu. Karena botol air minum saya sudah kosong, tadi habis naik turun 1 kali, kemudian turun lagi. Kita akan isi botol ini dengan air dari Guako ini untuk kemudian kita rasakan
bagaimana rasanya, apakah tawar, payau, tapi kayaknya sih tawar segar begitulah. Jernih sini. Ini bukan iklan dari mineral. Bukan. Kita coba minum air dari gua kok. Biasa aja, segar sih, tawar, baru kayak ada tawar tapi ada aftertaste nya, apa ya namanya, ada yang tertinggal di bibir sedikit, asin kah atau manis ini. Ada sedikit yang tertinggal, mungkin karena apa, dari mineral bebatuan yang ada dalam gua ini, jadi rasanya jadi ada aftertaste nya begitu. Oke, cuci tangan karena kotor tangan guys. Oke guys, lagi gini. Oke, until next trip, see you again.